Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Daniar Wikan Stianto dan kita saat ini akan membahas kelanjutan dari konten yang sebelumnya, yaitu tentang memahami cara kerja exposure bagian kedua tentang metering dan exposure mode. Tetap di channel Lab Foto DKV. Oke, kita akan mulai ya. Saya akan sedikit mengulangi mengenai apa itu exposure. Jadi exposure adalah pencahayaan. Jadi bagaimana kita mengatur gelap terangnya objek yang akan kita foto supaya hasilnya nanti sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, exposure itu dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu speed yang pertama, yang kedua diafragma, lalu ada ISO atau ASA. Nah, untuk detail mengenai pembahasan apa itu speed, diafragma, dan ISO, Anda bisa melihat kembali pada pembahasan yang sudah ditayangkan di konten sebelumnya. Nanti Anda bisa cek di kolom deskripsi. Dan saya akan melompat di metering ya, metering. Kemarin ini juga sudah saya bahas, hanya membahas mungkin sekilas saja. Jadi exposure itu ada alat ukurnya, jadi namanya metering ya. Yang perlu diketahui, ini setiap kali ini satu lompatan begini, ini disebut dengan kompensasi atau stop ya, atau stop. Jadi kalau misalnya bright atau lebih terang, itu kita bisa katakan dia exposure kompensasinya kalau misalnya di angka 1 yaitu 1 begitu, 1 stop. Nah, kalau misalnya ke belakang begini, min 1 itu berarti lebih gelap 1 stop. Ya, ini untuk alat ukurnya. Nah, ketika kita mau memotret, pasti ini akan terlihat di jendela bidik atau di dalam layar LCD. Nah, yang perlu diketahui yaitu metering ini ada modenya. Jadi atau alat ukur ini nanti diukur berdasarkan apa. Nah, itu yang dimaksud dengan metering mode. Nah, apa aja metering mode? Nah, ini yang perlu Anda ketahui. Yang pertama ini adalah evaluatif atau bahasa lainnya itu metrik ya. Ini kalau di bahasa di Nikon. Nanti kalau misalnya Anda menggunakan kamera jenis lain seperti Olympus, Sony atau Pentax, itu mungkin ada perbedaan sedikit, tetapi secara prinsip akan sama. Jadi yang pertama evaluatif, yang kedua itu center weighted ya, dan yang terakhir ini adalah spot ya. Jadi ada 3 mode metering. Nah, apa itu evaluatif? Ini evaluatif itu adalah mengukur keseluruhan frame. Jadi ini kalau misalnya ini frame begini, ini diukur semuanya. Jadi dari ujung sampai ke tengah ya, keseluruhan yang masuk di dalam frame itu diukur semuanya. Jadi biasanya penggunaan untuk evaluatif atau metrik ini biasa digunakan ketika kita memotret landscape. Nah, lalu yang berikutnya ya, ini center weighted ini ya, ini center weighted. Ini yang diukur ini hanya mungkin sebagian radius tengah ini. Hanya sebagian radius tengah ini. Nah, ini. Jadi enggak semuanya. Jadi untuk pinggir-pinggir pojok-pojok itu dia diabaikan, tidak diukur. Nah, untuk mode ini ya, kalau di kamera profesional itu biasanya bisa diatur seberapa besar radiusnya. Ya, tapi kalau di kamera entry ini sudah default ya, sudah default. Itu nggak bisa diatur. Tapi di kamera profesional bisa kita perbesar atau kita persempit. Nah, biasanya untuk penggunaan mode center weighted ini untuk mode-mode istilahnya daily lah. Jadi yang pencahayaan-pencahayaan yang daily, yang rata-rata, yang biasa begitu. Nah, lalu yang berikutnya ini adalah spot. Nah, ini spot. Ada tanda titik di tengah logonya. Nah, kalau spot ini itu yang diukur yaitu titik fokus aktif. Jadi areanya kan sempit.
Nah, ini contohnya. Kalau misalnya dia yang di titik fokuskan yang aktif ini pojok, maka yang diukur itu hanya yang titik aktif pojok, mengabaikan area yang lain. Jadi misalnya kalau dalam kasus contoh ini, contoh foto yang ini, meskipun yang belakang itu over, dia diabaikan, tidak masalah gitu, karena nggak ikut diukur. Yang diukur hanya bagian titik fokus. Ya, itu kira-kira seperti itu untuk metering modenya. Nah, lalu ada berikutnya, setelah metering mode itu ada exposure mode. Nah, ini atau mode exposure. Nah, ini berbeda lagi. Nah, sama seperti metering mode, jadi setiap kamera itu punya istilah berbeda gitu ya. Istilah yang berbeda atau simbol yang berbeda, tapi prinsipnya sama. Jadi prinsipnya sama. Nah, ini ada Canon, Nikon, Olympus, Sony, tapi yang paling sering itu memang yang mode untuk exposure mode itu memang yang M, A, S dan P itu ya. Nah, tapi supaya kita lebih mudah memahaminya, jadi ini saya sudah meringkasnya. Ini mode yang pertama itu aperture priority atau A. Ya, aperture priority. Ya, sesuai dengan namanya itu kan aperture priority, diprioritaskan diafragma. Jadi ketika kita menggunakan aperture priority, kita hanya mengatur diafragma, nanti speednya itu akan menyesuaikan sendiri. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, itu aperture priority. Nah, lalu berikutnya itu speed priority. Nah, seperti namanya itu speed priority atau simbolnya S kalau di Nikon ya. Itu berarti kita hanya mengatur speednya, tapi untuk diafragmanya dia akan otomatis gitu ya. Jadi otomatis. Lalu yang berikutnya mode ketiga itu ada program. Nah, program ini sebetulnya bisa dikatakan ini semi manual, ya, setengah manual, setengah otomatis gitu, kira-kira seperti itu. Kenapa? Karena di mode program ini speednya itu sama diafragmanya itu otomatis semua. Jadi speednya otomatis, diafragma otomatis. Yang manual apa? Yang manual adalah ISO-nya. Jadi kita hanya bisa mengatur ISO. Jadi kalau misalnya kita siang, ISO-nya di set rendah. Kalau kita mau moto malam, ISO-nya di set tinggi. Kira-kira seperti itu. Nanti soal diafragma dan speed-nya akan otomatis. Nah, lalu setelah program ada otomatis atau full otomatis gitu ya. Jadi benar-benar semuanya otomatis. Artinya ini speed-nya otomatis, diafragmanya juga otomatis, ISO-nya berapa juga otomatis. Jadi kita hanya tinggal memotret saja, cuma memfokuskan aja. Untuk lain-lain settingannya itu akan diatur sendiri oleh software yang ada di kamera. Dan yang terakhir itu manual atau full manual. Kalau full manual ini ISO-nya kita atur sendiri, diafragmanya kita atur sendiri, ISO-nya speed-nya kita atur sendiri, diafragmanya kita atur sendiri, termasuk dengan ISO-nya juga. Jadi semuanya kita atur sendiri. Biasanya untuk manual ini memang sangat spesifik, itu dianjurkan untuk pemakaian studio ya, untuk memotret di dalam studio itu harus full manual. Tapi kalau misalnya pada event-event budaya, event-event olahraga itu full manual itu malah tidak dianjurkan. Kenapa? Terlalu lama. Jadi karena eventnya itu bergerak dengan cepat, maka kita sebaiknya kita mencari 4 mode yang lain itu. Kalau kita mau fokuskan ke artistik bokeh, kita pakai aperture priority. Tapi kalau misalnya objek yang bergerak sangat cepat, itu berarti speed priority. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk pemakaian metering mode nanti saya akan demokan dalam simulasi pemotretan produk. Ya, kita akan simak pada praktek berikut ini. Ya, saat ini saya akan memperagakan bagaimana aplikasi dari exposure dan metering mode dalam praktek fotografi. Nah,
saya akan menggunakan simulasi paling mudah untuk bagaimana kita mengenal yang namanya metering mode itu untuk memotret produk. Nah, biasanya yang paling mudah untuk membedakan antara setiap mode itu dengan layar gelap hitam semacam ini. Nah, kalau kita lihat objek yang akan kita foto, ini lensa yang akan difoto dan yang tertempel di kamera ini berwarna putih. Sementara backgroundnya adalah hitam dan ada lampu yang memang sengaja saya sempitkan spot untuk mengarah di produk ini. Nah, Anda bisa perhatikan pada tampilan kamera ini. Misalnya saat ini saya menggunakan mode aperture priority. Jadi aperture priority. Nah, lalu untuk metering ini saya sudah set dia ada di kompensasi 0. Nah, jadi artinya kompensasi 0 ini dia ada di pengukuran yang tepat ya. Jadi tidak under, tidak over, dia pas di tengah. Nah, ketika kita menggunakan aperture priority, dia akan terkunci hasil nanti pasti hasilnya pas. Nah, yang akan saya gunakan pertama ini saya menggunakan metering mode yaitu spot. Ya, spot. Ini yang pertama spot. Nah, ini perlu dilihat ini misalnya spot. Ini logonya adalah titik tengah semacam ini. Nah, kalau misalnya kita potret menggunakan spot ya, metering spot, ini yang terdeteksi adalah f28 kecepatan 200 dan ini saya fokuskan di lensa, di bagian lensa hasilnya. Nah, seperti ini. Jadi belakangnya dia agak gelap, ya, gelap. Nah, lalu saya rubah untuk meteringnya menjadi center weighted. Ya, ini. Nah, ini saya tidak merubah apapun kecuali metering mode. Di sini terlihat kalau tadi kecepatannya 1/200, ini sudah menjadi lebih lambat yaitu 1/60. Hasilnya kita bisa melihat menjadi lebih terang. Karena area yang diukur dia lebih lebar. Nah, kemudian yang terakhir saya akan menggunakan mode metering yaitu metrik. Ya, ini pengukuran paling luas. Ini mengukur semua bagian dari frame dan merata-ratanya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Sebelum kita potret, kita lihat itu kecepatannya menjadi lebih lambat, yaitu 1/15. Nah, jadi dari 1/200, kemudian berubah menjadi 1/60, lalu ini berada di 1/15, berganti-ganti antara 1/15, 1/20. Jadi dia lebih lambat lagi. Mari kita lihat hasilnya. Menjadi lebih terang. Nah, kita akan lihat masing-masing komparasi dari awal. Ini spot paling gelap. Jadi metering spot itu dia hanya mengukur bagian di titik fokus. Jadi karena yang di titik fokus itu yaitu lensa, maka yang diukur adalah hanya metering pada lensa, cahaya pada lensa. Nah, lalu kita berikutnya ini center weighted, ini lebih lebar lagi, jadi kira-kira antara setengah bagian dari frame gitu, antara spot dengan metrik. Ini menjadi lebih terang, dan yang berikutnya ini yaitu metrik, ini mengukur secara keseluruhan, hasilnya menjadi over. Nah, jadi memang untuk metering ini dengan kasus seperti ini kita bisa melihat bahwa kasus tiap pemotretan itu berbeda. Jadi apabila backgroundnya hitam semacam ini, kalau kita memang mau mengukur hanya pada bagian yang akan kita fokuskan, maka memang sebaiknya menggunakan spot. Itu saja untuk simulasi. Saya rasa dalam kasus yang lain nanti bisa menyesuaikan tiap meteringnya. Terima kasih. Ya, contoh lagi misalnya untuk pemakaian luar ruang yang kita biasa hadapi sehari-hari ketika hunting, itu misalnya ada objek semacam ini. Nah, ini dengan kasus seperti ini, misalnya kita sudah aktifkan dia kompensasi 0, artinya
metering ada di tengah. Ya, jadi dengan menggunakan mode metrik, ini yang diukur itu adalah semuanya. Nah, ini semuanya. Nah, ini sebentar supaya lebih jelas, saya akan menggunakan warna yang lain. Jadi ini semua di dalam frame ini. Jadi mode metrik itu akan mengukur cahaya dari keseluruhan frame. Jadi, nah sedangkan center weighted itu dia hanya di area kira-kira radius lingkaran seperti ini. Jadi tidak semuanya. Nah sedangkan spot karena ini difokuskan tepat di tengah, maka dia hanya mengukur bagian kecil yang ada di tengah sini. Nah, tentunya dengan penjelasan seperti ini saya harap semua pemirsa, mahasiswa maupun para penonton di channel ini bisa memahami pemakaian dari metering dan exposure mode, dan untuk prakteknya Anda bisa lakukan di luar ruang maupun di dalam ruangan dalam kondisi pencahayaan yang bervariasi. Semoga ilmu ini bermanfaat dan bisa menjadi sesuatu yang baik dalam praktek fotografi kita sehari-hari. Saya mengucapkan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.